Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para setir, para hujaz yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ketua DKM serta pengurus Masjid Jami' Al-Hikmah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang sama-sama berharap taufik inayah hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah. Karena dengan nikmat taufik inayah hidayah dan barokahnya lah kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di tengah kesibukan kita. Kita luangkan waktu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ibadah ini senantiasa bertambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan kita banyak salawat kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita selalu senantiasa terus mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan keselamatan baik dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadiah Fatihah buat orang tua kita, guru-guru kita, juga jamaah kita yang lebih awal mendahului kita. Mudah-mudahan Allah jadikan gurunya Allah bintu Yamin Jinan. Juga tentunya kita yang mendoakan insyaallah menjadikan iktibar buat kita bersama pelajaran bahwa suatu saat kita pun akan sama seperti saudara-saudara kita. Maka jangan pernah kita melupakan yang namanya kematian, karena orang yang cerdas di antaranya adalah aksiru dzikrul maut, memperbanyak tentang kematian. La hadhihi ala kulli ni'matin sallallahu hadratul rasul wa niyatil maqbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Rajab, yang mana tentunya bulan Rajab ini bulan yang
Di dalam Al-Quran dikatakan minha arba'atun hurum, bulan yang salah satunya memperoleh keistimewaan dari Allah. Apabila kita melakukan amal kebaikan di bulan ini, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi kalau kita melakukan dosa di bulan ini pun juga sama, akan dilipat gandakan ya daripada ya dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita membuang-buang waktu di bulan ini kecuali kita senantiasa banyak-banyak beribadah. Karena kata ulama, bulan Rajab ini adalah syahrul ibadah. Bulan yang mestinya kita umat Nabi Muhammad banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kata Imam Ar-Razi, beliau menyampaikan di bulan ini ada bulan seperti orang menanam suatu biji tanaman. Maka sebelum kita tanam, bagaimana kita mengolah yang namanya tanah supaya tanah itu subur, supaya bagaimana perkembangan nanti ya, tanaman itu mudah dengan berkembang. Maka di bulan Rajab inilah kita sedang menggemburkan ya ibarat ya suatu kias gitu kan, gambaran bagaimana kita sedang menata supaya ya kita mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan setelah bulan Rajab ini. Maka ini adalah syahrul ibadah. Kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita di bulan Rajab ini. Di antaranya kita tingkatkan amaliyah sunnahnya, baik saum, baik itu ya tilawah Quran, baik itu sholat ya nawafil, sholat sunnah. Begitupun kita banyak berzikir, berdoa. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad di bulan ini. Ya, bagaimana ada amalan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca pagi hari 70, sore hari 70. Selama bulan Rajab. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, aku taubat kepadamu. Jadi kita ini jemaah rahimakumullah, ya namanya manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa. Walaupun kita ya rajin ibadah kepada Allah, tetap kita ini punya kesalahan, punya dosa, baik dosa secara sengaja atau tidak. Kadang-kala di rumah kita aman, hati kita terjaga karena terus kita zikir kepada Allah. Kadang keluar rumah ada aja gitu kan, melihat aurat yang kita nggak sengaja, tapi memang mata gitu kan, gimana? Nggak dilihat emang kelihatan. Begitu, makanya kita iringi dengan astagfirullahaladzim, mohon perlindungan kepada Allah. Maka dosa-dosa yang kecil itu akan diampuni dengan istighfar. Dosa mata kita akan berguguran dengan istighfar. Dosa telinga kita yang kadang-kala kita ya sadar tidak sadar kepancing gitu kan dengan ya nguping ke orang. Ya walaupun jadi pendengar setia tetap aja dosa. Ya kita sih nggak ngomongin, nggak, cuma ngedengerin doang. Sama kalau kita ya tenang duduk di situ jadi pendengar, sama dapat dosa. Astagfirullahaladzim. Begitupun kadang mulut kita berbicara hal-hal yang tidak manfaat, ya, ghibah, namimah, fitnah, ini adalah dosa yang kadang sengaja atau tidak. Kalau kita tidak barengi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, numpuk dosa kita ini bisa jadi penghambat datangnya rahmat dari Allah, bisa jadi penghambat datangnya kebaikan dari Allah, bisa jadi penghambat datangnya maghfirah Allah, pertolongan Allah. Sebab kata Nabi, yang namanya kemudahan dalam hidup itu berpengaruh dengan hal ihwal kita. Kalau seandainya kita ini sulit memperoleh rezeki, coba kita koreksi, ada dosa apa kita kepada Allah? Karena Allah sudah menjamin yarzuqhu may yasha bighairi hisab. Allah kasih rezeki kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang dimaui nama Allah. Maka kita pengen termasuk orang yang dimaui nama Allah, dipercaya sama Allah, dititipin nama Allah.
Maka koreksi kalau rezeki kita kayaknya agak sempit gitu ya. Ya udah waktunya banyak istighfar, mohon ampun. Makanya man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Kalau kita melazimkan istighfar, maka jamaah rahimakumullah, Allah kasih jalan keluar dari kesulitan. Allah akan lapangkan, Allah akan mudahkan, ya. Allah akan bantu kita, bahkan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ada aja jalannya. Giliran butuh, ada orang yang ngasih rezeki sama kita. Jadi nggak pernah mentok itu. Ada aja jalannya. Kalau kita yakin dengan janji Allah melalui hadis Nabi Muhammad, lazimkan, dawamkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, terutama di bulan Rajab ini. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku. Kalau kita pengen disayang sama Allah, syaratnya ampuni dulu dosa kita nih supaya diampuni dulu sama Allah. Taubat dulu sama Allah, baru disayang sama Allah. Taubat dengan taubatan nasuha. Syarat taubat itu 4. 1, banyak istighfar. Ada istighfar yang paling pendek, astaghfirullahaladzim. Ada istighfar yang kita baca dalam salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Begitupun ada sayyidul istighfar kita baca selama di bulan Rajab ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nih kalau kita hafal, kita bisa tahu sayyidul istighfar, dawamkan. Karena orang yang membaca sayyidul istighfar pagi hari, sore hari, didawamkan tuh 2 kali, pagi sore sayyidul istighfar dibaca. Maka kalau kita nggak ada umur, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah dibocorin sama Nabi, tinggal kitanya mau nggak ngamalin. Dan kadang kan malesnya ini Pak, kita ini tahu ilmu, males, ya kan? Istighfar tahu ilmunya. Sering dengar tuh pembahasan tentang keutamaan istighfar dari guru-guru kita, dari asatid, dari mu'alim kita. Tapi kadang ngamalinya, setannya ini masya Allah ngagoda terus biar kita ini miskin amal soleh. Dari atas, dari bawah, dari depan, belakang, kanan, kiri, yang namanya syaitan ngagoda kita. Biar sedikit amalnya, biar banyak dosanya. Maka mohon pertolongan kepada Allah. Warhamni ya Allah, sayangi aku. Wa tub alayya, aku taubat kepadamu ya Allah. Syaratnya istighfar yang pertama. Yang kedua, nyesel. Nyesel banget saya bikin dosa ya Allah, nyesel. Lalu yang ketiga, berjanji tidak ngulangin lagi. Kapok. Jangan taubatnya taubat sambel. Pedas banget, kapok soalnya, sambel pedas banget. Iya, giliran sehat badannya, nyaman perutnya, ketemu pedas, masya Allah Pak, nyari. Emang aku sabar ini pedas banget tuh gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, taubatan nasuha itu berjanji tidak mengulangi lagi. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah istiqomah. Ini istiqomah ini yang berat Pak. Istiqomah ini berat. Ya Allah, kalau nggak dipilih sama Allah mah berat Pak. Kita nih orang-orang yang dipilih sama Allah, setiap maghrib ada di Masjid Al-Hikmah, ini orang yang benar-benar dipilih sama Allah. Istiqomah ta'limnya, masya Allah, ini orang-orang yang dipilih sama Allah. Istiqomah pengennya baca Quran di rumah. Apalagi jamaah rahimakumullah bisa kita rasakan kalau kita nih sudah melakukan amal kebaikan. Ini tanda orang ini insya Allah dapat pertolongan dari Allah. Lalu dalam kebaikan itu kita belum melakukannya, maka pada hari itu ada yang kurang. Biasa sholat duha, kok nggak duha, nggak enak, nggak nyaman banget nih hari ini.
Berarti kita nih bagus nih, orang termasuk dapat pertolongan dari Allah. Cuman jangan gak enak doang Pak, masih ada waktu sebelum jam 11 duha. Jadi jam 7 kan biasanya standarnya jam 7 matahari sepenggal. Karena aktivitas kita mungkin sampai lupa jam setengah 11, kayaknya nggak enak banget biasa sholat duha, nggak sholat duha. Masih ada waktu Pak, ambil wudhu, sholat duha. Plong nih enak banget. Ini tanda orang dapat pertolongan dari Allah. Biasa sholat berjamaah, kalau nggak berjamaah ada yang kurang. Perlu dipertanyakan kalau kita jemaah rahimakumullah ya nggak sholat berjamaah biasa-biasa saja nih. Aduh ya Allah, ini berarti kita perlu minta mujahadah sama Allah, ini minta pertolongan sama Allah. Kok kayaknya biasa aja gitu, nggak ngaruh, nggak berjamaah nggak ngaruh, nggak baca Quran hari itu nggak ngaruh, punya uang nggak sedekah nggak ngaruh gitu, nggak ada rasa ada yang kurang. Tapi kalau kita nikmat beribadah ya Allah, merasakan kalau sudah melakukan amaliyah tadi kok plong, nikmat. Ini tanda orang dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi istiqomah itu luar biasa, amalan yang sangat ya diharapkan oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah. Maka Rajab ini adalah syahrul ibadah. Lalu juga syahrul mujahadah. Harus sungguh-sungguh di bulan ini. Dan berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini. Berkah itu maknanya kebaikan. Jadi kalau kita gemar melakukan kebaikan, ini tanda orang ya senantiasa mendapatkan berkah dari Allah. Tadi kata seorang ulama tadi, kita lagi nanam di bulan ini. Nanti masuk bulan Sya'ban kita mupuk tuh, dipupuk tuh tanaman-tanaman biar subur. Biar nanti ada hasilnya. Kalau panen buahnya bagus, ada untungnya. Maka barang siapa yang mujahadah di bulan ini jamaah rahimakumullah, ada sungguh-sungguh, lalu ke bawah amalan Rajab ini di bulan Sya'ban, ini tanda-tanda orang berhasil. Jadi jamaah rahimakumullah, amalan di bulan Rajab ini terus kudu kita ya ngikutin ke Sya'bannya. Di Sya'ban itu Rajabnya ngikutin terus. Nah nanti kalau udah Sya'bannya terpelihara dengan baik, karena kita lagi mupuk tadi tuh, nanti bulan Ramadan bakal panen. Nanti bakal biasa kita masuk Ramadan nggak kaget lagi Pak kita. Mau duha nggak kaget lagi, mau puasa nggak kaget lagi karena udah dilatih. Karena ada tuh Pak orang puasa baru pertama Pak udah sakit perut. Iya, ini udah sakit ke dokter, baru sekali dia kaget. Kenapa sakit perut? Emahnya kumat. Iya, emahnya kumat. Jadi akhirnya minta resep sama dokter. Dok saya sakit dok. Iya, kayaknya nggak kuat saya, perut sakit banget. Karena tadi nggak ada latihan dari awal Rajabnya. Makanya di bulan Rajab jemaah rahimakumullah yang sudah biasa silahkan lakukan saum sunnah dari tanggal 1 sebenarnya tadi sampai tanggal 10. Ya kan masih kuat boleh sampai tanggal 20. Masih kuat sampai Rajab boleh kata ulama. Satu full di bulan Rajab boleh puasa. Kata ulama boleh. Mau nyambung lagi di bulan Sya'bannya puasa penuh boleh. Kalau kuat mah. Nyambung ke Ramadan 3 bulan tuh. Karena 3 bulan itu bulannya Allah, bulannya Nabi Muhammad dan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka di bulan Ramadan itu adalah bulan bagaimana panennya kita umat Nabi Muhammad karena kita ngerasa nanem. Lah jangan ngarep kita panen di Ramadan enggak nanam, enggak mupuk pengen panen. Iya kan? Iya, kagak bakal dapat. Ada orang tak aja sama tobatnya ntar aja nikatin amalnya ntar kalau di bulan Ramadan.
Iya Pak, ningkatin amalnya awal doang Pak, datang ke Ramadan. Orang belum pada datang udah duluan ke masjid, bawa sejadah, sholawatan, ajan. Besok agak ada hilang. Awal sama akhir doang, takbiran dia ada, takbiran paling kenceng. Cuman tengahnya nggak ada. Udah sibuk mikirin baju lebaran, masar ngumpulin di dalam kulkas ya buat bahan-bahan menu ya kue. Tapi nggak dipikirin tuh jamaah rahimakumullah, amalia Ramadan yang istimewa, yang amal itu dilipat gandakan oleh Allah, nggak dipikirin ke situ. Ya gimana mau panen orang Rojabnya dia nggak nanam, Sya'bannya nggak nanam. Nanti Bapak bisa rasakan. Kalau kita dari mulai Rojab, Sya'bannya udah nikmat ibadah, nanti Ramadannya jauh lebih nikmat lagi daripada sebelum-sebelum. Ya mau rahimakumullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Minta juga di bulan Sya'ban biar berkah. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah ketemu bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Ya Allah Pak, kalau udah masuk bulan Ramadan kayaknya senang banget, hati bunga banget. Bunga banget Pak. Gimana enggak bunga hadirin? Amal kita dilipat gandain nama Allah. Ada malam Lailatul Qadar. Ada sholat sunnah ya Allah, masjid yang rahimakumullah rame terus di bulan Ramadan. Ketemunya ada Ramadan doang Pak, rame masjid mushola. Iya, mudah-mudahan sih di Masjid Al-Hikmah dari awal sampai akhir penuhnya full gitu ya. Amin ya. Iya. Tetangga saya Pak mushola sama pasang tenda Pak, kuat 3 hari doang. Iya, 4 harinya nggak sepi. Hanya sepeda doang nanti sama sendal-sendal. Nyewa pengurus DKM nanti. Begitu hadirin Ramadan, Masya Allah. Karena apa tadi? Nggak nanam dari Rojabnya, nggak nanam dari Sya'bannya, makanya nggak metik hasilnya. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah ketemu sama bulan Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita tahun lalu masih nikmatin tarawih Pak, masih tarawih kemarin tahun yang lalu. Masih puasa, masih lebaran pulang kampung hadirin. Ternyata tahun ini Masya Allah 1446 Hijriah udah nggak ada lagi kesempatan kita menikmati Ramadan. Makanya minta pada Allah, balighna ila Ramadan. Ya Allah sampaikan umur kami ya Allah ketemu sama bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Ya rahimakumullah. Kembali bahwa di bulan Rajab kenapa istimewa? Karena bulan ini minha arbaatun hurum, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dimulai daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut nih Pak. Ini bulan bagaimana umat Islam melaksanakan ibadah haji di Mekah, di Madinah. Mudah-mudahan kita yang udah haji dan belum haji sama sekalian pada berangkat haji, pada berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita Pak, mohon maaf, duit ditabung-tabung, dikumpul-kumpulin ratusan juta. Kalau yang belum punya duit mah Pak nggak ada kewajiban, nggak wajib. Yang wajib itu orang yang udah istitoah, udah duitnya tahun itu cukup buat umroh, bahkan lebih, kudu umroh. Dan umroh itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kan ayatnya jelas, wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Ini ada wawu atof, itu ada kesenambungan dengan haji. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Jadi kalau kita memang belum mampu untuk haji, mampunya umroh aja. Apalagi sekarang 40 tahun Pak, 30 tahun baru haji. Bayangin yang udah usianya 80 tahun Pak, 40 tahun, 120 tahun, bayangin Pak. Itu yang namanya tawaf, butuh fisik hadirin. Tawaf itu 7 kali putaran, butuh fisik itu Pak. Minimal setengah jam itu Pak, setengah jam minimal putaran 7 kali itu. Itu kalau dekat Ka'bah. Kalau yang jauh Pak itu sejam. Saya ngalamin itu Pak. Saya dekat Ka'bah coba nyoba gitu, Allah Akbar, setengah jam dapat. Tapi giliran ke sana Pak sejam lebih, karena jauh. Lebih jauh kan, lebih tinggi, lebih jauh. Iya kan?
pahalanya lebih banyak juga. Lebih banyak, apalagi di atas. Di atas lebih banyak lagi Pak putranya, lebih jauh lagi. Bayangin kalau udah 120 muter Pak, ya Allah 1 jam. Tapi biasanya kalau di sana Pak, orang-orang yang pada tua Pak, tenaganya super lagi. Jadi jangan khawatir di sini. Ustadz saya udah 85 tahun gimana Ustadz? Yakin aja bismillah, jalan. Daripada batalin, ya kan rugi kita. Iya, itu di sana Allah alam bisawab, ada kekuatan Pak, ada energi. Karena minum air Zam-Zam. Ini mohon maaf ya perlu saya sampaikan juga ini. Menurut mutawif di sana, air Zam-Zam itu yang bagus itu di dalam area masjid. Itu lebih bagus itu. Kalau di luar di sono Pak, di teras-teras itu, menurut informasi mutawif, itu orang yang bimbing haji itu biasanya karena saking banyaknya orang, kadang air mineral. Iya, air biasa, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi mungkin ada ya. Tapi kalau di dalam itu benar-benar ori. Kalau di dalam masjid, baik Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Makanya kalau mau ngambil air biasa bawa air itu kan kemasan itu kan, itu di dalam aja ngambilnya. Dalam aja. Terus secukupnya aja lah. Nggak usah setiap kita ke Masjidil Haram bawa gitu kan yang 1 liter gitu kan. Kumpulin Pak. Emang kita pulang naik apa? Kalau kita nyewa mobil sendiri mah nggak masalah Pak. Pesawat. Itu Bapak kalau di bandara diperiksa itu Pak. Nggak sembarangan diperiksa. Koper kita Pak. Itu kalau ada airnya bunyi itu. Iya. Jadi secukupnya aja. Secukupnya. Begitu. Nanti kalau memang buat keluarga di rumah, karena air Zam-Zam itu beda dengan air biasa. Air Zam-Zam silakan Bapak disimpan puluhan tahun, nggak bakal ada tuh yang namanya bakteri, nggak ada. Dijamin nggak ada bakteri. Nggak lumutan Pak, nggak lumutan. Beda tuh kalau air biasa mineral Pak, coba deh di rumah lumutan. Dan itu pasti ada bakterinya. Kalau air Zam-Zam karena air dari surganya Allah. Itu jadi obat. Siapa yang minum lagi lapar, saat itu bakal hilang laparnya. Itu kata Nabi. Kalau yang sedang sakit, minum air Zam-Zam, seketika itu disembuhkan sama Allah. Sembuh Pak. Ya, makanya minta sama Allah di saat minum air Zam-Zam itu saat yang terbaik. Kita munajat sama Allah, dikabul doanya sama Allah. Nah, cerita tadi tuh saya punya jamaah di Setu itu usia 75-an hampir 80. Minta doa sama saya, Pak Haji doain ya. Nenek, saya mau berangkat umroh dibawa anak Pak Haji. Saya kuat enggak Pak Haji bawa tongkat? Bawa tongkat Pak. Kata saya nanti nenek di sana minum air Zam-Zam. Insya Allah sehat. Itu tongkatnya Pak yang dari kayu itu Pak. Kayu dari kayu ini. Masya Allah dibawa Pak ke Mekah ke Madinah. Enggak lama kemudian pulang umroh saya tanya gimana? Ya Allah Ustaz enak banget Ustaz. Iya melihat Ka'bah tuh luar biasa udah plong kayaknya muda lagi deh. Iya seger lagi Pak Ustaz. Di Masjid Nabawi lihat Masjid Nabawi, Masya Allah di Raudhah itu fresh lagi, sehat lagi. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah karena memang ada kekuatan dari ibadah itu luar biasa yang metafisik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pun di sini ini sebenarnya ya potensi buat kita juga Pak. Ini kalau kita nih mohon maaf. Kalau kita pengen dijaga kesehatannya sama Allah Subhanahu wa taala, banyakin ibadah, itu rumusnya. Banyakin sholat Pak. Bukankah sholat itu olahraga hadirin? Sholat itu olahraga. Ya bukankah olahraga juga ada begini hadirin? Ada. Ruku itu olahraga. Ya tidak, sujud olahraga. Masya Allah luar biasa. Jadi yang rahimahullah semakin banyak sholat itu semakin dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersihkan penyakit lahir batin. Jadi kalau ada penyakit pada tubuh kita udah banyakin ambil air wudu, dawamin ambil air wudunya, istiqomahin, lalu banyakin ibadah sholatnya. Jangan tinggal rawatibnya, jangan tinggal taubatnya, hajatnya, tahajudnya tiap malam. Bahkan kalau seandainya Bapak memang kuat fisiknya, mohon maaf ya, kuat malam-malam gitu jam 3, setengah 4 mandi. Itu beda hadirin. Mandi malam hari jam setengah 4 itu luar biasa. Itu membawa ya
fisik kita ini fresh kembali. Iya, bagi yang mohon maaf tidak rematik, Pak. Iya, kalau emang kata dokter Bapak jangan mandi ini ya pagi-pagi tuh, takutnya nanti kurang bagus di fisik. Kalau emang menurut medis gitu kan, menurut penelitian Bapak berpengaruh dengan mandi itu, ya jangan. Tapi kalau kita nggak masalah kok, kata dokter yang memang kita sehat, nggak punya artinya riwayat penyakit, mandi jam 3:30 itu luar biasa. Dimulai dari kepala bismillahirrahmanirrahim, aku niat mandi sunnah karena Allah, ya itu jadi obat yang rahimakumullah. Penyakit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang migren hilang, yang lemas dulu badan, dengan mandi mau tahajud dihilangin sama Allah SWT. Makanya lihat yang rahimakumullah, kiai-kiai kita Ki Syukron Makmun hadirin, itu usianya udah berapa itu? 90 lebih hadirin. Iya, 80 lebih ya, 90-an. Karena muridnya, saya punya kiai itu 80 tahun. Guru saya itu akrab dengan Ki Syukron Makmun. Beliau udah nggak ada, guru saya udah nggak ada. Al-Maghfurullah Ki Mujahidin Fatawi itu dekat dengan Ki Syukron Makmun, bahkan lebih tua Ki Syukron Makmun. Nah, ya guru kami udah nggak ada, beliau masih segar kisah. Itu diantaranya karena mendawamkan mandi malam hari mau tahajud. Jadi jamaah rahimahullah tidak ada efeknya itu. Kalau kita mau niat ibadah, insya Allah dihilangin penyakitnya oleh Allah SWT. Termasuk mohon maaf, kalau kita nih mata kita mohon maaf pengen gitu kan dijaga sama Allah, ya biar terus gitu enak, banyakin lihat Al-Quran. Nah sekarang tantangannya mohon maaf, HP hadirin, HP